wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat As-Sajdah, surat 32 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaan bima kanu ya'malun. Jazaan bima kanu ya'malun. Uyani ayat 15. 1 2 3. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubun
yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Innama hanyasanya yu'minu yang beriman bi ayatina kepada ayat-ayat kami alladzina orang-orang yang idza apabila dzukiru mereka diingatkan biha dengan ayat-ayat kami, bisa dibacakan, bisa dalam satu kajian momentum Jumatan, Idul Fitri, ya, ceramah-ceramah, atau kalau ayatnya ayat-ayat kauniyah berarti lewat fenomena alam, lewat gerhana, lewat bencana, lewat musibah. Kharru sujada mereka tersungkur turun sujud. Imam Ibnu Katsir di sini menafsirkannya sujud dalam arti yang luas. Sujud itu artinya tunduk. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka tunduk, tidak sombong. Istama'u laha menyimaknya wa ata'uha qaulan wa fi'lan lalu menaatinya baik secara perkataan atau perbuatan. Tentunya tidak menafikan penafsiran yang harfiahnya. Kalau dibacakan ayat-ayat kami sujud naon, sujud tilawah. Makanya bapak-bapak kalau baca ayat ini dianjurkan sujud. Tayyun ayat 15 tadi wahum la yastakbirun sujud. Bacaanna naon, bukawe atau bae institut ketik sujud tilawah nya aya babari online. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu pertanda kita orang beriman. Yang kedua, sujud di sini adalah sujud dalam makna salat. Karena sujud teh ayana dina salat. Jadi kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia kemudian ingin sholat dan dia ingin membacanya di dalam sholat. Dan cukup banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan, memerintahkan kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Yang paling terkenal warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran tartil di sana itu di dalam sholat. Atau wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kan dalam sholat, dibacakan Al-Quran di dalam sholat. Jadi baca Al-Quran dalam sholat yang di sana ada sujud itu bukti bahwa kita beriman. Jadi ciri jalmanu iman teh pasti berusaha menghafal Quran sekemampuannya. Minimal sakuma usad minimal juz 30 tong aleh ku incu
nya icu bararisa juz 30 annaba ari akina teu bisa minimal atuh aki tong elek icu ya. Jadi juz 30 tuh baca di dalam sholat dipakai sujud. Tapi bukan berarti baca Al-Quran dalam sujud, nggak boleh. Kata Nabi, ala inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an wa sajidan. Perhatikan, saya dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Fa'amar ruku' fa'azimu fihi rabb. Kalau ruku perbanyak mengagungkan Allah. Makanya bacaannya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud fajtahidu fid du'a. Singyaan tangga doa ka Allah. Faqaminun an yustajaba lakum, karena besar sekali peluang diijabah buat kalian. Jadi bukan berarti baca Al-Quran ketika sujud. Ketika sujud mah haram baca Al-Quran. Bahkan kalau baca doa pun sebaiknya jangan mengutip dari Al-Quran, karena bisi asup maca Al-Quran. Kalau mau ganti we Robbana jadi Allahumma, Allahumma jadi Robbana gitu. Jadi teu persis siga Al-Quran. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lain maca Quran teman. Dan di Al-Quran mah Rabbana atina fid dunya. Itu amannya. Meski ada ulama yang membolehkan daima cenderung maca Quran ngadoanya, tapi subhat. Saya pribadi di sujud itu sesuai Nabi. Nabi itu baca doa-doa tahan bapak-bapak mah tubuh kawe Bulughul Maram bagian akhir. Teu aya ayat Quran teh. Aya Rabbana atina tapi enggak dibaca di dalam sujud ya. Doa-doa itu banyak ya. Atau bapak-bapak tadi ada mushaf aya dipengker doa khatmil Quran, doa khatam Al-Quran. Eta teh lain artina mun khatam maca eta, lamun teu khatam teu maca eta, lain gitu ya. Intinya kan sunnahnya setiap kali selesai baca Al-Quran itu maksimalkan berdoa gitu. Pananya umat teh doana naonna gitu ditulis ke para ulama. Itu doanya bebas mau kapanpun. Terutama nu bararoga hutang taeta di akhir pan dina doa khatmil Quran pang akhirna itu. La tada' janban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina gitu kan. Tuh doa bapak-bapak nu laloba hutang nya keun pada abdi ge gaduh hutang. Nu penting mah dibayar ngadoana we sing kuat. Itu manfaatkan. Jadi bisa doana naon ta eta. Bade meser buku doa sok ngan biasana hoream ngapalkeun. Tos saya nu ararayan bari dihontal. Kemudian yang ketiga sujud di sini tadi yang Imam Ibnu Katsir tegaskan, sujud dalam pengertian ketundukan kepada Allah ya. Jangan sampai kita baca ayat Quran diingatkan ayat Quran kumubalik, misalkan tadi Jumatan kumubalik diingetan ayat Quran tentang neraka, hatete tisieun ku neraka. Diingatkan kumubalik teh misalkan tadi ada yang ngebahas tentang dagang, teu sieun aturan-aturan dagang nu dijelaskeun dina Al-Quran. Itu berarti enggak beriman. Ada mubalik yang membahas tentang waris misalkan di Al-Quran, teu sieun. Itu berarti tidak sujud. Orang yang sujud itu artinya tunduk. Ayat-ayat dibahas mubalik teh tentang rumah tangga pan wah pabalatak dina surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, bab rumah tangga, bab cerai teh. Cerai itu harus wasarrihuhunna sarahan jamila, kudu ku cara nu hade
ari kawin diabringkeun ai cerai meni teu hade gitu. Nah itu ada teu sieun sangeunahna we urusan rumah tangga teh berarti kita belum beriman. Orang yang beriman itu standarnya sejauh mana kita menyikapi ayat-ayat Allah dan termasuk ayat-ayat yang ada di alam semesta. Yang ketika kita membacanya tanda kutip sok keluar tina bahasa lidah Bapak itu subhanaka ma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Atau minimalna subhanallah ya. Bapak-bapak osok maca subhanallah dengan meningali anu geulis. Anu geulis subhanallah cenah teh meuni geulis. Eta mah lain subhanallah dikir eta mah ngaharikeun subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah ketika kita menyaksikan memang kemahasempurnaan Allah lewat ciptaan-ciptaannya. Itu maksud kharru sujada. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Ini sama ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi bisa pengertian tasbih diucapkan, tasbih di dalam sholat ya, tasbih dalam pengertian yang luas, memasucikan Allah, tidak merendahkan Allah. Dan memuji Allah bisa di lisan tadi alhamdulillah, bisa di dalam sholat diperbanyak tasbih tahmid ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Atau dalam pengertian yang luas kita memuji Allah dalam segala sesuatu. Alhamdulillah tekan artinya segala puji bagi Allah. Baik ketika Allah memberikan nikmat atau memberikan ujian, keur mere duit, keur mere hutang, alhamdulillah Allah mas selalu terpuji. Kalau kita pilih-pilih, alhamdulillah teh lamun Persib menang, Persib ele mah amok-amokan, wah kebon binatang kalaluar. Nah ini berarti belum beriman. Ya, pokoknya mah Persib menang alhamdulillah, Persib eleh alhamdulillah. Minimal terdegradasi. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak takabur. Artinya kalau nggak ada akhlak sujud, akhlak tasbih, akhlak tahmid di kita ketika menyimak ayat-ayat Allah, tanuk itu nu sombong teh. Makanya di ayat surat Ghafir Allah menyandingkan, menyebutkan sifat sombong itu dengan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Ngadoa cek Allah teh kakuring, aku akan mengijabah buat kalian orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Naon takabur teh? Tara ngadoa. Tadi mun salat teh gurung gusu teh naon nu dibacana teh? Sing antep atuh geus kolotnya bapak teh. Abdi geus kolot. Abdi geus kapala 4 ayeuna teh komo bapak geus kapala 5, kapala 6. Geus kolot meniru rusuhan dek ka mana tuh kalem. Tasbihna sing ngeunaheun, tahmidna sing ngeunaheun, sujudna sing ngeunaheun ngadoa. Talamun urang men labas-labas wae eta teh berarti takabur. Saya dukhuluna jahannama dakhirin, bakal digebruskeun ka neraka jahanam dina kaayaan hina. Beda saeutik Gusti Allah jeung urang mah mung dipentaan teh. Nya Gusti Allah mah hoyong dipentaan teh, mun teu menta ka Allah sombong. Nya ai urang mah pan mun dipentaan wae jadi sombong. Tatajafa junubuhum, menjauh. Junub itu artinya asalnya ini pinggang, maksudnya tubuh mereka. Anil maudoji, dari tempat berbaring. Itoja itu berbaring, maksudnya tempat tidur.
jauh badannya dari tempat tidurnya. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, karena mereka menyibukkan berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan penuh harap. Sapaket itu. Takutnya takut siksa neraka, penuh harapnya penuh harap ke surga. Sieun teuing lo gede teuing sieunna kadituna putus asa lah cenah aing mah. Naon wae geus basi ka neraka lah gitu. Atawa terlalu besar semangat ke surga sanggeunana beramal. Lah ada pasti ka surga, ada pasti ka surga. Kalem we cenah. Pasti ka surga. Harus sebanding keinginan ke surga sebanding dengan takut ke neraka. Tong jiga lagu, aku takut neraka tapi ku belum pantas ke surga. Ai mana dek naon atuh. Jadi aku takut neraka cenah tapi ku naonnya gitulah laguna. Ngadaenge saliwat lagu religi. Di Bandung kan ai mana atuh dek naon. Kuduna takut ke neraka, bersemangat ke surga. Lain ku tak layak ke surga eta putus asa atuh gitu. Ai mana dek naon atuh? Dek cicing wae. Dek burusin ka neraka pantong gitu. Jadi harus satu paket, khaufan wa tama'an. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Apa yang dimaksud menjauh tubuh mereka dari tempat tidur mereka? Para ulama tafsir di sini senafas menjelaskannya, yakni bidzalika qiyamal lail, hudang ti peuting. Namun disandingkeun jeung nu memehna mun bapa-bapa ngedul hudang ti peuting sombong teh teu butuh ka Gusti Allah. Ong kalau bapak ngabutuh ka Gusti Allah hudang ti peuting, hese boro-boro hudang ti peuting, hudang subuh ge kaburangan. Sombong gitu teh jiga nu teu butuh. Wa tarkan naum wal ittija' 'alal furus al-wati'ah, dan meninggalkan tidur dan berbaring di atas kasur-kasur yang dihamparkan. Tentu yang dimaksud bukan berarti tidak tidur sama sekali. Kan di Al-Qur'annya juga kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit waktu dipakai untuk tidur. Sedikit teh kata Ibnu Abbas dibandingkan dengan orang lain yang labas. Jadi sedikit teh artinya lamun malam 8 jam, 2 jam tidur, 6 jam salat, ulah tuh moal kuat. Maksud sedikit itu standar Rasul kan 1/3 1/4 malam. 1/3 lah minimal 1/3 malam. Jadi kalau 8 jam kurang lebih 2 jam setengah. Buat apa? Buat sholat malam dan berdoa. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, saya tulis di buku saya yang menuju Islam Kapah yang pertama nu coklat. Semuanya jadi mun beres salat teh Pak, ti beres tahajud nepikeun keadaan subuh teh istighfar we. Ibnu Mas'ud sampai 100 kali bacaanna Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aya jamaah nu masuk ka Masjid Nabawi, aya nu kadenge ti juru sora nu wirid pancan zaman listrik atuh para roe di deukeutan teh saha Ibnu Mas'ud. Ditanya Ibnu Mas'ud teh kan tadi subuh saya bahas ya, yang sejak awal Islam dia pembantu pertama Nabi jeung ibuna, idak liher larsuk di rumah Nabi. Bahkan segala sesuatunya seperti Nabi, gaya berjalannya, gaya duduknya, gaya makannya, gaya tidurnya. Ibnu Mas'ud senior ya, yang keenam masuk Islam sudah Abu Bakar, Zaid, Ali ya, sudah Khadijah. Nah,
Ibnu Mas'ud menjelaskan, saya pernah menyaksikan Rasulullah begini. Anas bin Malik, Ibnu Umar kalau sholat malam nyuruh ke anaknya, jang tingali keluar geus caang acan. Kalau dikasih tahu udah mulai terang, Pak, udah berhenti sholatnya, wirid. Jadi bapak-bapak, wah cenah 2 jam lila teuing. Cangkeul, kan boleh sholat malam sambil duduk, bari ngagolar ge pe asal tong peureum. Keti berat peureum. Nah, sok 11 rakaat samampuna lamun 11,5 jam atau sajam sisana jang ngaji Quran, jang wirid. Atau kayak Nabi kan seringnya dibagi 3. Beres isya pulang ke rumah, ngobrol sebentar, ngobrol sebentar, sholat. Udah sholat ngobrol sebentar dengan istrinya, tidur. Malam bangun, sholat, tidur. Nanti janari bangun, sholat, tidur. Kadang tidur, kadang hanya berbaring menunggu subuh gitu. Itu tipe kehidupan orang-orang yang tidak sombong. Tatajafa junubum anil madaji. Kata Salim Ibnu Umar ketika disebutkan pacana sudah janari menen, beliau duduk menghadap kiblat lalu beristighfar, astagfirullah. Wah, loba kalimat istighfar teh. Saya kan sudah bikin PDF-nya khusus dikirnya, di-share di grup buletin At-Taubah. Anu periogi ta ka Pak Agung we anggotana ta. Abdi kadang sok lieur nehan filena nya. Share. Itu lapat-lapat istighfar yang di Al-Qur'an saya tulis semua di sana. Bisileun balik ieu tah HP manpaehan internetna soal notifikasi ke ngaganggu. Paehan internetna tah baca enggak jadi soal. Ini dalam rangka kita tidak mau termasuk orang yang takabur. Ada banyak hadis yang Nabi jelaskan di dalam berbagai riwayat. Ibnu Katsir juga menuliskannya di sini. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, ajiba rabbuna min rajulaini. Allah takjub dari 2 orang. Yang pertama, rajulun saro min witaihi wa lihaqihi wa min baini hubbihi wa ahlihi ila salatihi. Saro teh ngagajleng. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif, kata Imam An-Nawawi, ini Aisyah menceritakan Nabi idza sami'a as-sarikha, kalau mendengar ayam berkokok, ayeuna mah da hayam ge kongkorongna suka burangan deui. Kabawakeun eta tetangga aya boga ayam jago. Nah citeng kongkorongok teh geus subuh keur ngaji subuh kongkorongok kaburangan hayamna ge. Kabawa teh soleh siga dununganana. Zaman Nabi kalau Nabi mendengar as-sarikha, Nabi wasaba am firasi, kata Aisyah ngagajleng tina kasurna ngorejat kitu tah. Kaget. Urang mah tuh geus di alarm 5 kali ge. Iya, simpen ya atuh sare deui. Jadi faro itu ngagajleng, bergegas. Dari kasurnya, dari selimutnya, dari kekasihnya, dari keluarganya menuju sholatnya. Kenapa? Raghbatan fi ma indi wa syafaqatan mimma indi. Karena merindukan anugerah yang ada di sisiku, takut dari siksa yang ada di sisiku. Ta ieu sapaket khaufan wa tama'. Wa rajulun ghaza fi sabilillah fanhazamu. Nah, yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah sampai musuh tunggang langgang. Disebutkan ya dalam hadis riwayat lainnya,
kata Nabi SAW, Allah kemudian berfirman kepada malaikat, lihatlah itu hambaku, dia mengorbankan tidurnya, dia mengorbankan selimutnya, kasurnya, hanya untuk berdoa melalui sholat malamnya. Kemudian dalam hadis Mu'adz bin Jabal, hadis yang panjang, ketika pertanyaan pertama, apa yang bisa memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka? Nabi lalu menyebut 5 rukun Islam yang 5. Lalu kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, saum itu adalah tameng. Tameng naon? Tameng jang jiwa, ngarah lamun aya nu ngamusuhan gitu kan hadisna, aya nu moyok, aya nu fitnah. Jawabannya gimana? Inni soimun, saya mah tukang saum. Maksudnya naon? Tong dilawan, antep we. Antara dua, nusok moyok, nusok gibah, nusok mitnah, kahiji nanti dia menjadi pengikut setia. Wah, ampuraan. Kapungkur abdi teh sok kieu ka bapa kieu wah engke mah jadi sobat setia. Nu kaduana kata Nabi, man ayyara akhu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu, antep we. Nanti dia sebelum mati akan merasakan aib. Allah akan mencemarkan dia dengan aib dia. Hukum karma teh antep we. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tenang? Tenang disakiti, tenang difitnah. Saum. Termasuk saum itu kan sabar ya. Sabar dalam kemiskinan, sabar dalam keterbelakangan, saum. Kemudian wasodaqoh tudfi'ul khoti'ah, tambahan cenaku sodakoh buat menghapus dosa-dosa. Wasolatur rajuli fi jawfil lail, dan solat seseorang di tengah malam. Lalu Nabi membacakan ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama, terus sampai akhir ayat 17. Saya kemarin nanya sama Ustadz Tiar sama Ustadz Pepen, atasan saya, cing cek akang ye doktor sejarah, peneliti pergerakan, naon sih nu nyababkeun Muhammadiyah bet gede? Ari pesis henteu. Jawabanna teh dasar doktor sejarah orang Islam ustad gitu. Di Muhammadiyah teh cenah keikhlasanna geus tingkat tinggi. Tah cenah Pak Amin Rais, Pak Syafi'i Ma'arif bin Samsudin, cek Ustad Pepen mah mirip-mirip lah puntennya, lain Nabi muji sorangan. Mirip-mirip tak ada juga antum. Pak Din Samsudin, Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Amin Rais teh saumna geus saum Daud. Terus sodakona mun datang ka mana-mana lain narima amplop, merek. Ini sisanya berapa? Ada 5 juta kasih semua sama cabang. Wah, Ustadz persis gitu, meureun bobol. Ustadz persis datang ke cabang teh yang diongkosan. Jadi model Pak Amin Rais ti baheulanakeun cenah ti Azharnya, ti Pak Fakhrudin, ti Pak Ki Ahmad Dahlan. Saya cenah di Bandungan, tapi cenah nu asabikeun aul tadukan arayeuna mah cenah. Nu arayeuna mah gawena proyek pamarentah we cenah. Nganu generasi eta sampai Pak Din Samsudin, Pak Syafi'i Ma'arif. Teh cerita Syafi'i Ma'arif pan liberal, cenah liberal oge cenah. Kana salat. Saya pernah baca tulisan beliau di Republika, ngabahas salat tahajud sampai menangis. Ya dianya menceritakan. Ih cerita nu liberal oge, kanu tahajudna rajeunan orang persis teh liberal. Kanu tahajudna hese. Sapake eta mah, Pak? Saum, salat malam,
sodakoh itu dari dulunya begitu, satu paket. Jadi bapak kita mau menyeimbangkan amal kita masuk kategori orang baik, tahu seimbangkan. Pasti nu esena nu kahiji banyak saum, ya, orang pan resep kan barang tuang teh. Nepikeun kanu rerecehana jeung punten jeung rokok-rokona jeung kopi-kopina gitu. Jadi itu yang memang susahnya ini karena nafsu yang terlalu besar. Nya bapak damal mungkin ninggalkeun rokok lah bega apa. Ninggalkeun kopi tapi dikurangan lewat saum. Jadi kendalikan nafsu. Dah lain teu kuat. Eta saum Ramadan sebulan bisa nu gering oge barisa. Masalahna mah ieu hatena teu sabar. Jadi saum itu betul-betul kata Nabi sebagai junnah. Kemudian riwayat lainnya, nah ini ketika menjelaskan ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada yang tahu satu jiwa pun ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan dari mereka min qurrati a'yun, dari kesenangan pandangan mata, dari kenikmatan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang pernah mereka kerjakan. Maksudnya orang-orang yang mulia tadi yang mampu memadukan antara sholat malam dan sodako, ini yang akan ditempatkan di surga yang tertinggi. Karena di hadis yang panjang riwayat Muslim, Nabi SAW menjelaskan, saya akan beritahukan kalian penghuni surga yang paling akhir. Dia disebutkan dalam riwayat lain, anu ieu teh geuning Pak, sebelum mati dia menyuruh anaknya membakar dirinya. Cek manehna ka budakna ngarah teh kapanggih ku malaikat gitu. Geus diduruk mah, duruk terus ngawurkeun. Itu kan dikumpulkan. Dia itu pekerjaannya tukang ngaruksa kuburan. Ieu boro-boro ngaganggu nu hirup nu pae oge diganggu ku sia teh. Tara salat, tara saum, tara zakat. Tapi dia sebelum meninggalnya masih ada rasa takut kepada Allah. Wah, digodok panglilana eta di neraka. Terakhir dijahit di narakana dipindahkan ke surga. Ditanya oleh Allah, diperintah masuk surga. Kata dia, Allah, masuk surga yang mana? Ini udah penuh, saya di mana? Ini kamu di sini di pangsisina surga. Mun di hotel mah di terasna ya teteng di basement. Lalu kata Allah, kamu puas tidak kalau saya berikan kesenangan seperti raja di dunia? Saya raja nu pangmuhara di dunia ayeuna, raja Inggris lah misalnya. Wah, tinggal hirupna. Mahkotana wage sabaraha miliar. Rodi tu Robi, aku puas wahai Robku. Lalu kata Allah, laka dzalika wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu, sampai 10 kali lipat. Laka wa asyratu amthali ma'hu. Mun makan jelema pangbarat si Jeff Bezos. Kamu mau diberi kesenangan seperti si Jeff Bezos gitu? Ya? Oh, mau. Lalu dikasih, ternyata dikasihnya itu 10 kali lipat. Tate cacakan nupang asup surga nupang panurina. Lalu sahabat bertanya, fa'alahu manzilatan, kalau yang paling tinggi derajatnya yang bagaimana? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzi aradtu, kata Nabi, itu yang aku juga harapkan. Ghurisat karamatuhum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbin bashar. Nah,
itu surga yang paling atas yang disebut dalam riwayat lain Firdaus, itu mah tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Lalu Nabi membacakan ayat, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jadi ayat ini maksudnya surga yang paling tinggi. Ayat tadi bukan kagambar kamu mau diberi kesenangan seperti raja yang terkaya di dunia, kan kagambar. Saha? Raja Salman misalkan, Raja Saudi. Wah, istanana di unggal provinsi aya Mararega. Kabali oge pan milih hotel nupang megahna. Oh, kagambar pan. Dan nanti dia mendapatkan 10 kali lipat. Sedangkan orang-orang yang bagus sholat malamnya, bagus sodakohnya, ini akan mendapatkan surga yang paling tinggi yang tidak pernah terbersit dalam pikiran. Ya mun dina matematika mah gitu tah, tidak terhingga saking ku lobana. Nah, ini semua Allah sediakan bagi orang-orang yang levelnya tinggi. Dan hadis-hadis ini ya harus menjadikan bapak-bapak termasuk saya jadi orang-orang yang sangat sabar. Sabar sakitnya, sabar miskinnya, sabar nyerina, sabar naon deui lah. Sabar dalam ketertindasan, keun pala salila lagi orang hirup paling 60 tahunnya. Nya dipotong 20 tahun masa budak. 60 tahun, 80 tahun, 1080 tahun. Sabar, nanti sesudah itu kita akan merasakan nikmatnya surga. Dan nikmatnya tiada tertara. Karena ripuh ibadah, ripuh sodako, kereuyeun we. Ini semuanya demi kenikmatan yang disebutkan oleh Al-Quran. Ukhfiya lahum min qurrati ayun. Disembunyikan, maksud disembunyikan itu tidak tergambar. Saking hebatnya, saking dahsyatnya kenikmatan surga bagi mereka yang levelnya sangat tinggi, yaitu ahli sholat malamnya, ahli sodakohnya, ahli saumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.